poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum. Akan duduk mas. Makasih ya mas, udah hadir, udah menyempatkan waktu buat datang ke konseling ini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dari saya Indah Pusparani sebagai konselor. Lalu untuk masnya bisa menyebutkan nama, usia, dan pendidikan? Nama saya Emil Vanderzaki, usia saya 19 tahun, pendidikan saya S1 Sistem Informasi. Oh iya. Nah, saya langsung saja ya mulai ke pertanyaan. Apa alasan pertama kali masnya merokok? Kalau waktu kecil itu kan mungkin hanya sebuah buat gaya-gaya doang ya kak ya. Iya. Mungkin kalau sekarang ini ya untuk nenangin diri aja kak. Oh, jadi kamu tuh merasa kalau rokok itu bisa buat kamu tenang ya? Iya kak. Terus, sudah berapa lama kamu merokok? Kurang lebih 5 tahun kak. 5 tahun. Oh, udah lama ya 5 tahun merokok. Oke, ini ada skala motivasi. Bisa saya bacakan ya, mohon diperhatikan. 1, saya sudah memutuskan tidak akan berhenti merokok seumur hidup saya. Terus 2, saya tidak pernah berpikir untuk berhenti merokok. Saya tidak punya rencana untuk berhenti merokok. Terus 3, saya pernah berpikir untuk berhenti merokok, tetapi saya tidak punya rencana. Terus nomor 4, terkadang saya berpikir untuk berhenti merokok, tetapi saya tidak punya rencana. Nomor 5 itu ada saya sering berpikir untuk berhenti merokok, tetapi saya tidak punya rencana. Nomor 6 ada saya berencana untuk berhenti merokok selama 6 bulan ke depan. Nomor 7 ada saya berencana untuk berhenti merokok dalam 30 hari ke depan. Nomor 8 saya masih merokok, tapi saya mau berubah. Saya siap untuk berhenti merokok. Lalu 9 saya sudah berhenti merokok, tetapi saya khawatir akan merokok kembali. Saya butuh lingkungan tanpa asap rokok. Lalu yang 10 saya sudah berhenti merokok. Kira-kira masnya ini ada di nomor berapa? Nomor 5 kan. Jadi masnya sering berpikir untuk berhenti merokok, tapi belum punya rencana. Iya. Jadi masnya butuh plan gitu ya, Iya. rencana. Oke. Di skala motivasi ini nomor 5. Lalu ini di sini ada kuesioner adiksi nikotin. Jadi ini saya mau tanya, berapa banyak rokok yang dihisap sama masnya dalam satu hari? Kurang lebih 12 batang kak. 12 batang ya rata-ratanya ya. Iya. Oke. Terus seberapa cepat masnya menyalakan rokok pertama dari bangun tidur itu mas? Setelah bangun tidur mungkin 15 menit baru bisa menyalakan rokok. 15 menit ya. Oke. Terus rokok mana yang paling masnya nggak bisa direlain untuk diberhentikan? Misalnya itu di pagi hari atau setelah makan atau di malam hari? Setelah makan. Oh, jadi setelah makan itu susah untuk berhenti Iya. ya? Oke. Oke. Apa Mas Irfan merokok lebih banyak dalam 2 jam pertama daripada sisa hari? Jadi gini, setelah bangun tidur itu di dalam 2 jam pertama itu
merokoknya lebih banyak atau di setelah 2 jam itu? Di Setelah setelah seharinya. 2 jam itu. Setelah 2 jam itu ya lebih banyaknya ya. Jadi 2 jam pertama setelah bangun tidur itu belum banyak. Belum. Berarti kisaran berapa kalau 2 jam pertama itu? 1 atau 2 batang. 1 sampai 2 ya. Oke. Terus apa Mas Irfan kesulitan menahan rasa ingin merokok di tempat yang dilarang seperti tempat umum yang tidak diperbolehkan untuk merokok atau kendaraan seperti pesawat terbang, mobil yang ber-AC atau di tempat kuliah gitu Mas? Enggak kak. Enggak. Kalau Jadi itu masih bisa ditahan. masih bisa ditahan ya. Oke. Terus apa Mas Irfan masih merokok ketika lagi sakit berat hingga harus berbaring dalam seharian? Masih. Jadi masih bisa menyempatkan untuk merokok? Masih. Oh. Oke. Terus kita coba lihat lebih dalam ya Mas. Saat Mas Irfan punya rasa ingin merokok, biasanya apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan? Ya kalau lagi capek, terus pusing sama tugas. Jadi di saat-saat itu Mas yang mulai merokok gitu. Iya. Lalu setelah merokok tuh apa Mas yang dirasakan? Ya lebih tenang aja kak. Jadi kamu punya pikiran bahwa merokok itu bisa menghilangkan stres, muncul perasaan lega, tapi kemudian ada nggak rasa bersalah Mas setelah merokok itu? Ada sih. Ada rasa bersalah, jadi kayak nyesel ya abis Iya. merokok itu. Oke, ini kita akan coba ubah lewat teknik CBT ya Mas ya. Jadi saya ingin bantu Masnya buat menyadari bahwa sebenarnya itu ada hal alternatif yang bisa membantu Masnya bisa untuk merasa lebih tenang tanpa harus merokok. Misalnya teknik pernapasan atau olahraga ringan atau melakukan hal positif yang lain seperti membuat jurnal atau membuat novel atau yang lain-lain gitu Mas. Mungkin jadi Masnya kalau merasa nih kok rasanya pengen merokok, pusing gitu, Masnya bisa olahraga atau teknik pernapasan itu kayak tahan napas, tarik napas, tahan, terus dihembuskan gitu ya, biar Masnya nanti kayak perasaan untuk pengen rokoknya tuh hilang gitu. Oke, kita bisa gunakan itu sebagai pengganti positif ya Mas ya. Selain itu, saya akan bantu Masnya mengenali pikiran otomatis yang membuat Masnya ingin merokok. Lalu kita tantang pikiran itu bersama-sama ya Mas ya. Iya. Misalnya kalau muncul pikiran aku butuh merokok nih untuk tenang. Nah, Masnya bisa berubah nih, kayak aku bisa merasa tenang kok dengan cara lain yang lebih sehat. Oke, kita bisa latih ini lewat cognitive restructuring ya Mas ya. Saya ingin kita buat rencana kecil untuk minggu ini. Bisa nggak Masnya kira-kira nih buat ngurangin jumlah rokoknya setengah dari biasanya, dan setiap kali ingin merokok coba lakukan hal aktivitas yang positif sebagai aktivitas penggantinya. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya, bagus. Saya akan memberi kamu lembaran catatan pikiran. Jadi kamu bisa mencatat kapan keinginan merokok muncul, apa yang kamu pikirkan, terus apa yang kamu lakukan gitu ya Mas. Iya. Kita akan cek perkembangannya minggu depan ya. Kalau Masnya ini kan sudah membuat langkah besar dengan datang dan terbuka di hari ini. Masnya keren sih, maksudnya kayak bisa berusaha untuk mengurangi kedepannya gitu ya Mas ya. Oke, jadi ini ada lembar catatan pikiran. Jadi Masnya nanti di sini udah ada contohnya ya. Jadi di sini ada tanggal dan waktu, misalnya tanggal berapa.
di jam apa, terus situasinya tuh kayak gimana, gini ya Mas ya. Terus ada pikiran otomatisnya tuh gimana sebelum merokok itu Mas ya. Terus perasaannya kayak mana, ini ada persentasenya. Terus ada respon rasional atau pikiran otomatis, terus ada perasaan setelahnya, dan ada tindakannya ya Mas ya. Jadi tindakan apa yang dilakukan setelah itu ya. Nah, ini bisa dibawa ya Mas ya untuk diisi dan untuk pertemuan ke depannya Mas. Oke, jadi kita cukupkan sampai di sini. Saya berterima kasih kepada Mas Irfan udah hadir, udah mau datang ke sini untuk konseling, untuk berusaha berhenti merokok. Semoga Masnya bisa konsisten untuk berhenti merokok dan kedepannya nggak merokok lagi ya Mas ya. Iya. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.